warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Banda G. Kartasasmita PhD dan Ibu Dr. In Supianti MPD dan rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Di sini saya Rucita Iga Diningrum dengan NPM 248060023 dan Ibu Miselia Campaka Mulyani dengan NPM 248060031 akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi sistem bilangan atau algoritma komputasi pada mata kuliah sistem bilangan. Aplikasi yang kami pilih itu Maple. Nah, pengertian dari Maple sendiri merupakan sebuah perangkat lunak komputasi simbolik dan numerik yang dikembangkan oleh Waterloo Maple Inc. Sekarang dikenal sebagai MapleSoft. Aplikasi ini banyak digunakan di bidang matematika, teknik, fisika, dan ilmu komputer untuk melakukan perhitungan kompleks, analisis simbolik, serta visualisasi data. Adapun fungsi utama dari Maple sendiri, yang pertama komputasi simbolik. Yang kedua, komputasi numerik, pemrograman, visualisasi grafik, solusi simbolik untuk persamaan diferensial, serta aljabar linear dan matriks. Sebelum menyelesaikan soal-soal yang telah disajikan, mari kita simak tutorial cara menginstal aplikasi Maple sebagai berikut. Setelah Ibu Bapak mendownload aplikasi Maple pada description box yang telah kami sediakan, Ibu Bapak bisa mengekstrak file menjadi sebuah folder biasa dan kita buka filenya, kemudian masuk ke setup dan di sini ada tulisan exe atau aplikasi. Kita klik 2 kali, kemudian akan muncul tampilan yang meminta perizinan. Kemudian klik ya. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kita tunggu saja sampai dengan 100%. Selanjutnya kita pilih next, kemudian I accept, next lagi, next, masih next, single user license, next. Tunggu lagi penginstalannya sampai dengan selesai. Klik yang activate later, kemudian next, kemudian OK, restart no, kemudian done. Setelah proses peninstalan selesai, kita akan copy paste crack dari file Maple yang awal, buka crack, kemudian copy lisensinya, kemudian kita pergi ke file program, kemudian cari Maple, folder Maple, kemudian ada lisensi, kita copy paste di sini. Nah, karena saya tadi sudah, kita langsung ganti ini saja. Lanjut. Nah, apabila sudah selesai, maka aplikasi Maple sudah dapat digunakan secara seutuhnya. Inilah tampilan awal dari aplikasi Maple. Ketika kita akan melakukan penyelesaian soal, kita klik file, kemudian new, dan buka worksheet mode. Kemudian kita rubah menjadi mode math. Kita tulis dulu soal pertama. Sebaiknya untuk membedakan antara judul dan operasi, kita gunakan tanda pagar supaya tidak dioperasikan oleh aplikasi Maple. Pada soal pertama, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Di sini definisikan terlebih dahulu, definisikan 3 persamaan. Nah, kita tulis EQ1 atau equation 1 titik 2 sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya 3x tambah 4y dikurang 5z sama dengan 12. Tambahkan titik koma. Nah, pada aplikasi Maple ini, penggunaan huruf besar dan spasi itu sangat bisa mempengaruhi terhadap jawaban. Jadi sebisa mungkin kita menghindari spasi dan huruf besar karena perintahnya itu kadang bisa tidak terbaca atau error. Yang kedua, equation 2 titik 2 sama dengan 2x ditambah 5y ditambah z sama dengan 17. Kemudian titik koma, persamaan ketiga titik 2 sama dengan titik 2 sama dengan 6x min 2y ditambah 3z sama dengan 17. Nah, setelah persamaan-persamaan didefinisikan, kita akan
mencari solusi dari SPLTP itu sendiri dengan titik potong ketiga bidang. Oke. Selanjutnya, maka kita akan menuliskan perintah solve untuk solusi titik 2 sama dengan solve dari penyelesaian dari buka kurung, kemudian kurung kurawal, persamaan 1, koma, persamaan 2, koma, persamaan 3, tutup kurawal, kemudian koma, kita akan menyatakan hasil penyelesaiannya dalam X, Y, kemudian Z, kurawal lagi, dan jangan lupa tambahkan tutup kurung, karena tadi kita dibuka dengan buka kurung, maka jangan lupa tutup kurung, titik koma. Nah, maka hasil dari solusi dari SPLTP ini, nilai X-nya 3, nilai Y-nya 2, dan nilai Z-nya 1. Setelah itu, kita juga bisa mencari plot atau gambar dari ketiga bidang. Sini kita tulis plot dari ketiga bidang. Maka perintah yang dituliskan itu with plot, with dalam buka kurung plot, kemudian tutup kurung. Tujuannya kenapa kita menuliskan with plot? Karena kita akan memanggil memanggil si persamaan dan disajikan atau divisualisasikan dalam bentuk grafik. Kemudian tuliskan perintahnya plot 1 itu titik 2 sama dengan implicit plot. Kita minta untuk menggambarkan dalam 3 dimensi, maka tuliskan 3 dimensi, buka kurung, equation 1, koma, kita batasi untuk nilai X, Y, dan Z-nya itu pada rentang negatif 10 sampai dengan 10, nilai Y-nya pun dari negatif 10 sampai dengan 10, untuk Z-nya jangan lupa dari negatif 10 juga sampai dengan 10. Kemudian kita juga boleh meminta warna, tuliskan saja color sama dengan red untuk plot pertama, kemudian bisa mengatur transparansi supaya gambarnya tidak saling bertumpuk. Tulis saja transparansi sama dengan 0,5. Kemudian tutup kurung. Untuk perintah ini kita tutup dengan titik 2 karena supaya ketika semuanya sudah ditulis plot 1, plot 2, plot 3 nanti ada perintah display untuk memvisualisasikan pada akhirnya. Nah, ketika kita tutup pakai titik 2 maka tidak ada hasil atau persamaan yang dihasilkan oleh Maple itu sendiri. Selanjutnya untuk plot 2 boleh kita copy paste dari sini. Oke, sorry. Copy paste di sini, kita ganti ininya menjadi plot 2, persamaan kedua, warnanya juga dibedakan menjadi warna green. Oke, selanjutnya ke plot 3, persamaan 3, warnanya warna blue biar berbeda, terlihat berbeda. Nah, setelah ketiga perintah plot ini dituliskan, kita minta display, kemudian buka kurung, kurung siku, kita panggil plot 1 yang ditulis, plot 1, plot 2, plot 3, tutup siku, kurung siku, kemudian koma, kita minta juga bidangnya itu nanti bergaris kotak-kotak, jadi X sama dengan box, koma, kemudian berikan nama label sama dengan kurung siku, ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian ada sumbu Z, kurung siku lagi, kemudian koma. Kita juga akan memberikan judul di plotnya itu tersendiri. Tuliskan di sini title sama dengan buka kurung plot 3 bidang SPLTP misalnya, tutup kurung. Nah, karena tadi kita sebelum memberikan perintah ada tanda buka kurung, maka jangan lupa tutup lagi kurungnya, kemudian titik koma, dan tunggu hasilnya di sini. Ada error inputs, berarti ada yang salah. Kita identifikasi yang salahnya di mana ya? Implicit. Oh, perintah ini nih. Implicit. Nah, ini implicit kurang T, kemudian ini juga kurang T, jadi implicit plot. Oke, kemudian yang ini ganti juga implicit plot. Nah, ini juga implicit plot. Kita enter dari with plot dari atas, enter sampai dengan display. Oke, nah ini merupakan plot dari ketiga bidang. Kita juga bisa menggesernya atau melihat bidangnya bisa diputar. Ini untuk sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, untuk bidang yang warna merah itu persamaan 1, hijau persamaan 2, dan biru persamaan 3. Nah, untuk
soal nomor 1, beginilah penyelesaiannya apabila menggunakan aplikasi Maple. Ada juga alternatif penyelesaian lain untuk nomor soal 1 itu menggunakan tools. Di sini bisa dilihat ada tools, kemudian kita pilih tutor. Karena kan penyelesaian sistem persamaan linear ini bisa digunakan pakai eliminasi Gauss-Jordan. Kita cari linear algebra, kemudian linear system solving, pilih Gauss-Jordan elimination. Nah, pada Gauss-Jordan elimination ini nanti kan akan menghasilkan matriks eselon baris tereduksi yang 1 0 0 0 1 seperti itu. Nah, setelah ini muncul, boleh di sini. Setelah ini muncul, kita rubah dulu edit matriksnya. Kan ini matriks yang disediakan oleh Maple. Kita edit matriksnya sesuaikan dengan soal yang kita punya. Contoh row-nya 3 betul, kolomnya 4 betul ya, sesuai. Kita rubah. Sini itu 3, kemudian ini 4, ini negatif 5, dan ini 12. Negatif 2, 5, kemudian 1, 17. 6, kemudian negatif 2, selanjutnya 3. Nanti kita akan bandingkan hasil X, Y, dan Z-nya apakah sama dengan eliminasi Gauss-Jordan atau berbeda. Ini 17. Kalau sudah, kita klik display. Nah, maka pada tabel kolom variabel view-nya itu seperti ini ya, sudah berubah. Oke, close. Kita akan menyelesaikan bisa satu persatu, langkah demi langkah, atau ditampilkan nilai akhirnya. Karena kita ingin melihat langkah demi langkah, maka klik yang next step. Nah, maka ini multiply row 1 by 1/3, berarti kalikan baris pertama dengan 1/3, ini hasilnya. Kemudian next step, add negative 2 times row 1 to row 2, ini hasilnya. Nah, kemudian next step sampai dengan menghasilkan eselon baris tereduksi, maka kita akan menemukan nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, kita klik terus, kita klik. Nah, ternyata setelah stepnya, langkah-langkahnya selesai, didapatkan nilai X-nya itu 3, nilai Y-nya 2, dan nilai Z-nya 1. Ternyata sesuai dengan yang tadi dituliskan di Maple biasa, tanpa menggunakan tools. Kalau sudah sama, kita bisa close. Di sini. Nah, untuk soal nomor 1, penyelesaiannya sudah selesai. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu tentang kita akan mencari hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 negatif dikurang 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 dibagi oleh x kuadrat dikurang x dikurang 2 berturut-turut adalah, maka ini boleh dihapus. Maka karena ini dalam satu file dan akan bercampur dengan nomor 1, kita restart dulu untuk memisahkan mana soal 1 dan mana soal 2. Kita minta restart dulu. Restart. Kemudian titik koma, oke. Nah, kalau sudah dibatasi dengan restart, maka penyelesaian dari nomor 1 ini tidak akan terpanggil di nomor 2. Kita juga berikan ini tip title. Harus pindahkan ke sini. Pindahkan jadi definisikan bersama. Ini untuk nomor 1. Soal 1. Soal 2. Kita restart. Titik koma. Nah, kita tuliskan fungsinya, fungsi dari suku banyaknya, maka f sama dengan f titik 2 sama dengan, tuliskan x pangkat negatif 4 dikurangi 3x pangkat angka 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Titik koma, kemudian enter. Oke. Nah, di sini ada dibagi oleh, maka pembaginya kita tuliskan p titik 2 sama dengan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Titik koma. Nah, untuk mencari hasil bagi, rumusnya itu kuo buka kurung, fungsinya tadi didefinisikan f, pembaginya apa, dan dinyatakan dalam x tutup kurung, titik koma. Nah, maka si hasil dari pembagian adalah x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 5. Tadi yang ditanyakan adalah hasil bagi dan sisa pembagian. Selanjutnya sisa pembagian, rumusnya adalah REN. REN, buka kurung, fungsi f, pembaginya dinyatakan dalam x, titik koma. Nah, maka hasilnya itu akan muncul negatif 16 dikurangi
8x. Maka dapat disimpulkan jadi dapat disimpulkan hasil pembagian dan hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak secara berturut-turut adalah, kita copy dikurang negatif 2x dikurang 5 dan sisa pembagiannya adalah ini. Nah, beginilah cara penyelesaian menggunakan Maple dengan soal suku banyak. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Untuk pembahasan soal-soal berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Michelle. Mangga kepada Ibu Michelle, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rucita. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagian-bagian Maple. Di sini ada text mode dan juga ada math mode. Biasanya untuk soal-soal matematika ini menggunakan math mode. Di sini juga terdapat submenu. Nah, ini ada new file, open a file, dan seterusnya. Dan yang berwarna putih ini merupakan worksheet. Worksheet adalah tempat dituliskannya perintah-perintah Maple. Maka langkahnya yang pertama, perintah Maple dituliskan di sebelah kanan dan diberi tanda insert Maple input after the current execution group. Sebelum dituliskan perintah-perintahnya, kita harus mengklik ini terlebih dahulu. Nah, maka muncul seperti kurung siku dan tanda lebih dari ya. Selanjutnya kita tuliskan perintahnya. Misalkan x y 2 dikali x ditambah 3. Nah, tidak lupa untuk mengakhiri perintah, maka diberikan tanda titik koma di akhirnya. Seperti ini. Selanjutnya, tekan enter, maka di bagian bawah akan tampak output dari perintah yang telah dituliskan. Nih, yang berwarna biru ini merupakan output dari perintah yang telah dituliskan. Selanjutnya, ternyata Maple ini memiliki fungsi umum. Yang pertama, untuk pendefinisian. Seperti contoh yang awal, f.2 sama dengan ini merupakan contoh dari pendefinisian dari fungsi f. Selanjutnya, untuk menentukan nilai numerik atau eval, kita bisa menggunakan eval sin 300 contohnya. Tidak lupa di akhir menggunakan titik, koma, lalu enter. Maka hasilnya adalah negatif 0,999. Nah, selanjutnya untuk menghitung bentuk aljabar, kita menggunakan eval x kuadrat dikurang y kuadrat, di mana x sama dengan 2. Kurung, dan di akhir kita juga menggunakan titik koma, lalu enter. Maka terdapat hasilnya 4 dikurang y kuadrat. Selanjutnya untuk faktorial. Untuk faktorial itu kita cukup mengklik 3 dan tanda seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan, itu bisa kita ketik solve, nah, lalu masukkan persamaan atau pertidaksamaannya. Misalkan di sini ada x kuadrat dikurang 10 dikali x ditambah 21 lebih kecil sama dengan 5. Nah, untuk mencari tanda lebih kecil itu kita bisa scroll ke bawah dengan mengklik common symbols. Nah, di sini ada banyak simbol-simbol matematika. Jadi kita menggunakan tanda lebih kecil sama dengan 5 tutup kurung dan titik koma, lalu enter. Nah, maka ini hasilnya. Hasilnya adalah 2,8. Selanjutnya untuk modulo itu tinggal kita klik saja, misalkan 20 mod 3. Titik koma enter. Nah, langsung terdapat hasilnya, yaitu hasilnya 2. Begitu pula dengan soal eksponensial, misalkan eksponensial dari x kuadrat. Nah, sini langsung terdapat ya hasilnya. Lalu untuk trigonometri, ini langsung saja ditulis. Misalkan sin dari x. Nah, ini merupakan sin x. Atau juga terdapat perintah fungsi trigonometri. Misalkan kita akan mencari sin 30 itu berapa. Maka kita bisa menulis eval sin 30.
Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma lalu enter. Nah, maka di sini langsung terdapat hasilnya, yaitu negatif 0,98803162441. Seperti itu. Nah, di sini juga saya akan memberikan beberapa contoh soal dalam penggunaan Maple. Misalkan, dalam bentuk pengurangan 2 dikurang 3. Nah, langsung ada hasilnya, yaitu negatif 1. Selanjutnya, 2 ditambah 23 dikurang 2 ditambah 34. Langsung ada hasilnya, yaitu 57. Selanjutnya, bagaimana kalau soalnya pecahan? Nah, pecahan juga bisa. Tinggal kita klik 2 dengan tanda miring. 2 garis miring 3. Lalu, misalkan ditambah dengan 7/13. Nah, hasilnya adalah 47/39. Untuk menghitung nilai kuadrat, misalkan 2 kuadrat. Nah, langsungnya hasilnya 4, atau 2 pangkat 32. Nah, ini bisa ada langsung hasilnya, yaitu 429496726. Nah, kalau untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan, kita bisa menggunakan ini yang ada dalam expression. Nih, ada fungsi-fungsi di sini ya. Bisa kita gunakan limit A tambah B, A kurang B, A kali B, A bagi B. Nah, ini ada akar suatu bilangan. Misalkan akar dari 48. Jangan lupa selalu diberi tanda titik koma. Ternyata akar dari 48 ini hasilnya adalah 4 akar 3. Seperti itu. Lalu untuk mendefinisikan suatu variabel harus menyertakan simbol titik 2 sama dengan. Mendefinisikan suatu variabel akan berakibat variabel tersebut akan digunakan sampai pengoperasian selesai. Untuk bisa mengganti definisi harus melakukan perintah restart. Misalkan di sini A titik 2 sama dengan 2. Maka hasilnya 2. Kalau A titik dan koma itu juga hasilnya A. Lalu misalkan A pangkat 2 ditambah 3 pangkat A. Nah, maka hasilnya adalah 13. Karena dari yang pendefinisian atas bahwa A itu sama dengan 2, maka untuk perintah yang bawah ini juga A-nya ini sudah disubstitusikan dengan angka 2, seperti itu. Nah, untuk mengganti definisi harus melakukan perintah restart. Maka di sini restart. Nah, maka jika kita mengklik A titik koma, itu hasilnya A, tidak 2 lagi, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan menyederhanakan aljabar dan polinomial. Di sini ada P titik 2 sama dengan X kuadrat dikurang 6X dikurang 16. Hasilnya adalah X kuadrat kurang 6X dikurang 16. Selanjutnya, jika kita masukkan perintah lagi, Q sama dengan, nah, kita pakai ini. Kita pakai ini, A per B. Dimana A-nya itu P, dan B-nya ini X ditambah 2. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 per X ditambah 2. Selanjutnya, kita menulis simplify dari Q. Nah, hasilnya adalah X dikurang 8. Selanjutnya, untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kita bisa menggunakan perintah LCM. Misalkan KPK dari 12 dan 4 ya, 12 dan 4 itu adalah 12.
Selanjutnya ada perintah GCD dari 12 dan 4. Ini FWB. Hasilnya adalah 4. Itu. Jadi kita harus tahu perintah-perintahnya LCM ini untuk KPK dan GCD ini untuk FWB. Selanjutnya, untuk menyimpan dan mensubstitusikan nilai ke dalam variabel, kita bisa menggunakan perintah, misalkan ya, di sini ada Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X X pangkat 2 dikurang X ditambah 15. Ini ya hasilnya. Lalu kita substitusikan. X sama dengan 3 terhadap Y. Seperti ini. Hasilnya adalah 57. Jadi secara otomatis nilai X-nya ini akan disubstitusikan dengan angka 3. Jadi seperti itu ya untuk pengsubstitusian. Nah, untuk menghitung nilai fungsi, kita bisa menuliskan perintah f(2) sama dengan X seperti contoh yang bawah, pakai tanda panah. X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 dikurang X ditambah 15. Untuk F sama dengan 1. Untuk F1 itu nilainya 16. Untuk F misalkan akar 3 ditambah 2. Nah, hasilnya adalah akar 3 ditambah 2 dipangkatkan 4, ditambah akar 3 ditambah 2 dipangkatkan 2, dan dikurang akar 3 ditambah 13. Oke, untuk menggambar grafik fungsi sekarang ya. Misalkan di sini ada perintah X pangkat 5 dikurang dengan 2X. Nah, perintahnya seperti ini. Nah, untuk menggambar grafiknya, kita menggunakan perintah plot. Plot, lalu masukkan fungsinya. Fx X sama dengan negatif 2 titik 4, lalu Y sama dengan negatif 4 sampai dengan 4. Lalu kita enter. Maka di sini akan muncul grafik fungsinya. Seperti itu. Untuk menyelesaikan persamaan aljabar, kita bisa menggunakan perintah persamaan 1 titik 2 sama dengan misalkan akar dari 2X dikurang 5 sama dengan 1 ditambah akar dari X dikurang 3. Nah, ini persamaan satunya. Lanjut, kita ketik perintah solve persamaan 1 kurung kurawal X, lalu tutup kurung. Nah, di sini ada hasil X-nya sama dengan 7 dan X-nya sama dengan 3. Ya. Selanjutnya, untuk persamaan 2. Sama seperti tadi, pakai titik 2 sama dengan. Lalu kita ketik persamaannya. 3X kuadrat dikurang 14 kali X ditambah 11 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan keduanya. Oke, kita akan cari perintah solve persamaan 2. Kenapa bisa memakai kurung kurawal atau kita coba ya menggunakan kurung biasa. Nah, ternyata memakai kurung kurawal dan kurung biasa itu sama saja pada hasilnya. Yang pertama, itu X1-nya 11/3, X2-nya adalah 1. Coba, kita akan mencoba menggunakan kurung kurawal. Apakah sama hasilnya? Jadi perbedaannya
yang memakai kurung kurawal itu X-nya tertulis, jika yang memakai kurung biasa X-nya tidak tertulis, seperti itu. Oke, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa menggunakan solve. Jangan lupa kita restart terlebih dahulu. Sistem persamaan linear dua variabel, di sini ada solve. Nah, kalau ini memakai kurung siku. 3x ditambah 4y sama dengan 8. 6x kurang 10y sama dengan 7. Jangan lupa ditutup dengan kurung siku dan kurung biasa. Nah, maka di sini akan muncul x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 1/2. Seperti itu. Untuk mencari titik potong dan menggambarkannya, kita bisa menulis solve kembali kurung siku ya, 2x ditambah y sama dengan 2 negatif 2x pangkat 2 negatif 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah y sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 1, y-nya sama dengan 4. Lalu yang kedua, x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan negatif 2. Lalu kita cari y1 dan y2-nya terlebih dahulu. Untuk y1, titik 2 sama dengan solve 2x ditambah y 2x tambah y sama dengan 2. Oke, ada kesalahan penulisan. Nah, lanjut kita ketik y2-nya. Itu solve negatif 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah y sama dengan negatif 2. Ini merupakan y2-nya. Untuk menggambar grafik, kita menggunakan perintah plot. Plot kurung buka kurung kurawal y1, y2, kurung kurawal, x sama dengan negatif 2, 4, lalu y sama dengan negatif 4, 5. Maka akan muncul gambar grafiknya seperti ini. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, itu sama seperti tadi perintahnya, memakai solve. Langsung ketik soalnya. Misalkan, solve, ini yang persamaan linear 3 variabel. Solve kurung kurawal x ditambah y ditambah z sama dengan 1, 3x ditambah y sama dengan 3, lalu ada x dikurang 2y dikurang z sama dengan 0. Oke, mohon maaf, ini ada kesalahan tanda kurung. Nah, maka hasilnya nilai x-nya sama dengan 4/5, nilai y-nya sama dengan 3/5, dan nilai z-nya sama dengan negatif 2/5. Jika tadi kita sudah menyelesaikan sistem persamaan linear, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear. Nah, kalau tadi kan memakai tutup kurung dan kurung kurawal. Nah, kalau yang sistem pertidaksamaan itu memakai seperti tanda mutlak, jadi garis. Nah, contohnya, persamaan 1, titik 2 sama dengan, menggunakan nih, seperti ini, x pangkat 2 dikurang x kurang 3 lebih besar dari, kita klik lagi, ini adanya di expression.
Kita tuliskan kembali 2x tambah 1. Nah, ini merupakan persamaan 1 dan ini pertidaksamannya. Selanjutnya kita akan mencari solve dari pertidaksamaan yang kedua. Nah, kalau ini x-nya menggunakan kurung siku. Seperti ini, maka akan muncul 4 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1, negatif 1 lebih kecil dari x, dan x lebih kecil dari negatif 2. Selanjutnya, di sini terdapat pertidaksamaan yang kedua. Sama dengan menggunakan ini. Ada 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 per x kuadrat dikurang x dikurang 6. Maka x dikurang 6 lebih kecil dari 0. Maka ini bentuk persamaan yang kedua. Kita cari slope-nya. Pertidaksamaan yang kedua. Jangan lupa pakai kurung siku. Nah, maka hasilnya adalah x lebih kecil dari negatif 1, negatif 2 lebih kecil dari x, lalu x lebih kecil dari 3, dan 3/2 lebih kecil dari x. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.